Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Kali ini saya ingin bagikan aplikasi rapor rancangan saya sendiri. Jadi harapannya Bapak Ibu guru sekolah dasar dengan adanya aplikasi ini bisa membantu pekerjaan ya yang selama ini misalnya kesusahan isi nilai rapor. Dengan adanya aplikasi ini semuanya bisa selesai. Oke. Jadi yang kita lihat yang pertama adalah menu utama aplikasi rapor. Jadi di sini kita bisa lihat ada menu wali kelas dan kemudian ada menu guru mapel. Jadi saya bagi dua ya. Untuk menu wali kelas itu adalah di sini ada data sekolah, data murid all, rapor, ekstrakurikuler, dimensi profil murid, input mapel dan TP, leger. Dan ini ada untuk reset seluruh lembar kerja. Di bawahnya ini jika Bapak Ibu guru wali kelas, maka nama Bapak Ibu akan tampil di sini. Ya, berserta dengan NIP-nya, kemudian info kelasnya ya. Oke, kemudian untuk menu guru mapel, di sini ada input TP, data murid all, rapor, masing-masing mapel ya, mata pelajaran. Jadi bagi Bapak Ibu guru mata pelajaran isinya di sini ya. Isi nilainya di sini. Oke. Kita ke menu wali kelas. Jadi tugas Bapak Ibu guru wali kelas yang pertama adalah mengisi data sekolah. Di data sekolah ini disesuaikan saja ya. Jadi untuk nama sekolah sampai dengan jumlah murid itu disesuaikan dengan sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Kemudian ada data murid all. Nah, ini kumpulan dari peserta didik di satu kelas, dalam satu kelas ya. Isi menyesuaikan saja ya. Jadi isinya sampai sini ya Bapak Ibu ya. Ada absensi, sakit, izin alfanya diisi. Kemudian ada rapor. Nah, ini rapor nanti terakhir saja ya. Rapor ini untuk terakhir saja. Yang pertama ada ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu isi. Jadi skalanya ada cukup itu 1, baik itu 2, sangat baik itu 3. Jadi cukup Bapak Ibu isi skalanya ya. Ini cukup, baik, sangat baik. Nah, di sini saya ada bagi 3. Ada bagi 3 eskul. Yang pertama ada pramuka. Nah, di sini ada sub-subnya, ada navigasi, tali temali, sandi, P3K, survival, pioneering. Kemudian ada futsal. Di futsal ada kiper, ancor, angker, pemain bertahan, pemain flank, pivot. Dan terakhir yang ketiga ada tahfiz. Nah, di tahfiz ini cukup 3 saja ya Bapak Ibu ya. Ada hafalan, tajwid, murojaah. Jadi Bapak Ibu cukup menilai peserta didik dengan skala yang di atas ini ya. Untuk cukup, baik, sangat baiknya. Diisi saja menyesuaikan. Kemudian yang di sini itu otomatis ya Bapak Ibu. Tidak perlu diisi. Jadi nanti setelah Bapak Ibu isi di sini, maka deskripsi masing-masing ekskul itu otomatis terisi. Oke, kita kembali lagi kemudian ke dimensi profil murid. Nah, di dimensi profil murid ini Bapak Ibu cukup mengisi skala penilaiannya 1 sampai 5. Jadi angka 5 itu adalah nilai tertinggi. Misalnya di sini saya ada bagi 3 juga. Yang pertama ada perilaku atau sifat. Di masing-masing
di masing-masingnya ada taat beragama, kebersihan, tanggung jawab, percaya diri, peduli. Kemudian yang kedua ada keahlian, ada kreativitas, skill olahraga, kesenian, komunikasi, pemahaman belajar. Dan kekurangan ini maksudnya peserta didik itu apa yang kurang? Misalnya disiplinkah, motivasi belajarkah, fokus belajar, ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup Bapak Ibu isi di sini. Nah, ini ada pencapaian ekskul ini yang tadi ya. Yang pertama, setelah Bapak Ibu isi, kita bisa jadi patokan atau acuan anak peserta didik ini seperti apa. Misalnya untuk pramuka itu baik. Nah, ini diisi dia menyesuaikan saja. Untuk futsal, kalau futsal ini misalnya kalau sangat baik, maka di skill olahraga itu kita kasih nilai 5. Ya, jadi nanti untuk yang lainnya itu menyesuaikan. Entah kreativitas itu nilainya 4, kemudian kesenian nilainya 2, komunikasi nilainya 3, pemahaman belajar nilainya 1 ya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang di sini itu otomatis ya, untuk otomatis terisi. Jadi Bapak Ibu tidak usah isi, ini sudah otomatis setelah Bapak Ibu isi yang di sini. Dan sini catatan guru wali kelas ini juga langsung deskripsinya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Ya, berdasarkan yang diisi yang tadi yang ini, maka nanti entah perilaku sifat yang menonjol, keahliannya yang harus dikembangkan lagi. Kemudian di dimensi profil murid ini Bapak Ibu itu tidak usah repot-repot mengisi lagi kokurikulernya. Jadi Bapak Ibu cukup isi yang ini, maka kokurikulernya juga akan mengikuti ya, menyesuaikan ya. Nanti deskripsinya juga akan tampil ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada input mapel dan TP. Jadi Bapak Ibu, misal Bapak Ibu itu adalah wali kelas, Bapak Ibu bisa input mapel di sini ya, berdasarkan deskripsi TP yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran. Tapi jika Bapak Ibu tidak isi di sini juga juga bisa ya, isi di lembar kerja. Ya, lembar kerja itu seperti ini ya, masing-masing guru mapel itu ada lembar kerjanya. Jadi untuk ini yang pertama ada bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu wali kelas isi nilainya di sini. Kemudian keterangan TP-nya. Keterangan TP-nya juga bisa isi di sini atau berdasarkan input TP yang sudah diinput di sini. Jadi nanti kalau misalnya mau isi manual tinggal ketik saja. Contoh A B C D ya, tujuan pembelajarannya. Kemudian bobot TP-nya ini menyesuaikan ya. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu yang paham ya. Jadi ini bobot TP ini penting juga ya, karena nanti penilaian ini akan dikombinasikan dengan bobot TP ya. Ada rumus proporsionalnya. Jadi semakin tinggi bobot TP-nya, walaupun dia nilainya rendah, maka dia akan membantu. Ya, sebaliknya jika nilainya tinggi tapi bobot TP-nya rendah, maka nilainya juga tidak akan terbantu. Jadi bobot TP ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, harus diisi. Ya, tadi kalau misalnya manual isi saja di sini, tidak perlu isi di sini. Ya. Tapi kalau sudah isi yang di input TP, maka di sini nanti kita tinggal checklist dan unchecklist lagi, jadi dia masuk otomatis terisi. Begitu juga dengan ini, misalnya kita isi 80 bobot TP-nya ya. Tapi kalau misalnya sudah terisi di input TP, maka isi di sini manual saja bisa. Kalau misalnya kita mau berdasarkan di input TP, ya kita checklist dan unchecklist lagi, maka nilainya akan menyesuaikan
mengikuti yang inputan TP. Oke, begitu juga ada mata pelajaran bahasa Inggris, ya. Bapak Ibu isi di sini. Oke, oh ya, saya belum jelaskan yang fitur untuk backup dan clear nilai, restore nilai, import nilai, kemudian ekspor nilai ataupun ganti nilai. Jadi sangat gampang ya, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah input di sini, jadi ini nilai yang merah-merah ini nilai di bawah 75 ya. Jadi kalau misalnya nilai itu di bawah 75, dia berwarna merah. Yang pertama Bapak Ibu itu di backup dulu nilainya, di backup dan clear. Kemudian setelah di backup kita restore kembali nilainya. Ya. Kemudian dari restore ini kita berubah nilai angka di bawah 75. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing lagi merubah manual satu persatu. Jadi kalau misalnya di bawah angka di bawah 65 Bapak Ibu ingin mengganti menjadi 75, cukup kita klik yang ini, fitur yang ini, ganti nilai kurang dari 75. Kita klik saja, maka nanti akan nilai berubah. Tapi kalau misalnya kita mau tahu angka nilai sebenarnya, kita klik aja lagi restore nilai. Maka nanti nilai yang sebenarnya, nilai sebelumnya akan otomatis terisi. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Oke. Jadi itu cukup untuk tugas dari guru wali kelas. Yang selanjutnya untuk guru mapel mata pelajaran ya sama ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, isi di sini ya. Dan isi TP dan bobot TP-nya. Jadi misal kalau misalnya yang ini Bapak Ibu misalnya bagian ini nggak terisi tapi nilainya terisi, maka kalau misalnya Bapak Ibu ganti nilai di bawah 65 maka dia akan kosong ya. Jadi syaratnya harus terisi, keterangan TP, bobot TP itu harus diisi. Jadi nilai ini nanti akan terisi karena nanti di sini ada formulanya khusus ya Bapak Ibu ya. Nilai sumatif terakhir nanti ini berdasarkan perhitungan proporsional ya, proporsional keterangan TP dan bobot TP. Oke, setelah semua sudah selesai kita cek rapor ya. Jadi di rapor ini tampilan utamanya ya saya bagi berdasarkan ranking ya. Di dalam satu kelas ini misal ada 21 siswa atau 21 murid peserta didik, maka dia akan tampil yang juara satu itu ditampilkan di sini ya, di slicer ini ya. Contoh yang ini yang tadi kokurikuler sudah terisi otomatis. Ananda Cecilia Fania Borusaragi sudah baik mengolah skill olahraga dan kebersihan, memahami lagi hidup bersih, kesehatan fisik maupun mental dan lingkungan. Untuk catatan wali kelasnya, Ananda Cecilia Fania Borusaragi menunjukkan karakter kebersihan yang baik. Ia menunjukkan skill olahraga yang istimewa, anak berbakti, dan menjadikannya teladan yang baik bagi teman-teman di kelas. Tetap percaya diri dan raih impianmu ya nak, maksimalkan lagi motivasi belajarmu. Ya, kemudian kita lihat di sebelah kiri ada beberapa fitur. Yang pertama simpan PDF. Ini simpan PDF bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada simpan PDF all. Jadi satu kelas ini 21 murid ini kita bisa simpan semuanya ya. Nanti nama filenya berdasarkan nama peserta didik, NIS-nya ya. Kemudian ada fitur untuk upload tanda tangan ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini ya.
nanti akan tampil di sini di masing-masing. Misalnya kalau upload tanda tangan wali kelas, maka akan tampil di sini. Upload tanda tangan Capsek, maka tampil di sini. Oke, untuk ini rapor sudah ya. Untuk sampul rapor juga begitu, sama ya. Ada, oh ini salah nih. Ini seharusnya upload tanda tangan kepala sekolah ya. Nanti saya perbaiki. Oke, sampai di sini Bapak Ibu paham ya. Jadi harapannya dengan adanya aplikasi ini ya, saya ingin membantu para guru ya. Ya, biar supaya pekerjaan untuk penilaian rapor itu menjadi lebih gampang ya. Kemudian lebih mudah gitu karena tampilannya tidak ribet. Oke. Untuk konten selanjutnya nanti misalnya ada khusus seperti tadi saya belum detail ya masalah seperti contoh ya yang tadi kayak tagger ini belum saya jelaskan ya, penilaian legal nilai rapor peserta didik ya semuanya ya. Jadi nanti masing-masing itu nanti saya akan lebih detail lagi memberikan cara-caranya ya, atau memberi ada perbaikan bug-bug yang perlu diperbaiki. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.